Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan olah data secara univariat menggunakan Excel. Excel bisa menjadi alternatif eh, ketika kita tidak menggunakan SPSS. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah data yang sudah diinput dalam Excel, kemudian kuesioner, dan tabel yang akan kita gunakan untuk mengisi angka hasil olah data. Nah, sekarang kita akan menghitung pada variabel transportasi di mana pada pertanyaan satu ini yaitu tentang menggunakan kendaraan jika pergi atau keluar rumah. Nah, pertama kita cek dulu pada pertanyaan ini masuk dalam kuesioner dalam pertanyaan yang mana. Kita lihat di sini transportasi pada pertanyaan di 318 yaitu bunyinya jika pergi keluar apakah menggunakan kendaraan ya atau tidak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan angka nomor dari kuesioner yang kita sudah buat sebelumnya, maka kita masuk ke dalam master tabel data di mana file ini berisi tentang input dari data kuesioner sudah kita masukkan. Ya, kita cek ya di 318 kita cek ya ada di sini. Nah, sebelum kita melakukan olah data sebaiknya kita melakukan cleaning. Namun cleaning ini biasanya pada praktiknya tidak mudah untuk dilakukan karena beberapa hal misal terkendala waktu atau kesalahan dari pemeriksa. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita cek dulu apakah semua responden sudah mengisi jawaban atau tidak. Karena kalau ada bagian kosong, kita tidak bisa mengolah data tersebut. Caranya bagaimana? Kita masuk ke pivot table. Di sini saya sudah menyediakan pivot table, jadi bisa dibuka pivot table-nya. Kemudian kita masukkan tadi pertanyaan 318 ada di sini. Nah, oke, ini saya tidak checklist karena tidak saya gunakan. Saya akan menggunakan 318. Pastikan di dalam kolom row ini sudah masuk kolom pertanyaan dari 318. Di sini saya memberi C karena blok dari pertanyaannya termasuk dalam blok C dan nomor pertanyaannya adalah 318. Kemudian kita cek di bagian sini ya, untuk kita lihat apa aja sih jawaban yang sudah masuk, yang sudah diinput ke dalam master tabel data tadi. Nah, kalau kita lihat dalam kuesioner itu pilihan jawabannya hanya dua, ya atau tidak, di mana ya ini kodenya satu, dan tidak kodenya dua. Kemudian kita lihat lagi pada hasil dari pivot table ini yang sudah kita hitung ya. Ternyata input yang masuk itu ada angka kode 6 dan juga titik atau ini tanda strip ya. Nah, yang ini itu tidak kita tidak bisa mengolah, maka kita akan melakukan namanya sebuah justifikasi untuk bisa mengisi bagian-bagian yang kosong. Dengan cara apa? Kita bisa melihat modus ya, modus data. Kalau kita lihat pilihan jawabannya 2, modus itu adalah jawaban yang paling banyak, maka jawaban yang paling banyak adalah di nomor 1. Nah, maka kita akan kembali lagi ke master tabel data. Kita masuk ke kolom C 318, kemudian kita filter dulu. Ya, sudah muncul ada tanda seperti ini ya, seperti segitiga terbalik. Kita klik, kita pilih yang jawabannya ada di 6, di garis miring atau strip, dan di titik.
Jadi yang angka 1 dan 2 tidak kita checklist. Nah, sudah muncul seperti ini, kita isi dengan modus. Modus tadi menunjukkan kode 1. Kita tulis nomor 1 di sini. Nah, dengan begini artinya pertanyaan-pertanyaan atau dari jawaban responden yang tidak sesuai dengan range jawaban itu sudah kita benahi sesuai dengan range jawaban yang dimaksud, yaitu pilihannya antara nomor 1 atau 2. Kalau sudah, kita kembalikan lagi di sini, clear filter, sudah kembali. Kita kembali ke pivot table di sheet 2 ini, saya buat di sebelah sini. Kemudian kita arahkan kursor ke sebelah sini, count of number respondent, klik kanan, refresh. Nah, maka jawabannya sudah sesuai dengan range yang kita masukkan dalam kuesioner, yaitu di nomor 1 dan 2. Kita sudah mendapatkan olah data di sini. Jadi, datanya adalah 461 yang menjawab iya dan 77 yang menjawab tidak. Kita copy paste saja. Kita letakkan di dalam kolom jawaban di sini. Jadi ini sudah kita buat secara berurutan, ya ini kode 1, tidak ini kode 2. Jadi tinggal kita copy paste saja. Ya, sudah masuk 461 responden menjawab iya menggunakan kendaraan jika pergi keluar rumah dan 77 responden menjawab tidak menggunakan kendaraan ketika pergi keluar rumah. Kemudian kita hitung persentasenya. Caranya adalah sama dengan, kemudian buka kurung, selnya diklik, ada di sel C5, dibagi dengan jumlah seluruh responden ada 538, kemudian saya enter, tutup. Kemudian, nah, setelah itu kita bikin persentase, klik yang bagian ini, format persen. Ya, sudah. Jadi, kita bisa dapatkan 85% responden menjawab iya dan 14 responden menjawab tidak. Jadi, ini yang bisa dicoba untuk membuat olah data dengan Excel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.